Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir. Jadi finalnya di Quran, seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan, kita nggak bisa bilang. Coba kita cek, Nabi Ibrahim bertuhan siapa? Kan kita nggak bisa cek, kita mesti andaikan dia bertuhan. Seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi di awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang gitu. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini. Agama menganggap hanya ada satu ada. Ada yang lain harus dinyatakan tiada. Jadi monoteisme bilang begitu, hanya ada satu ada. Oke, nggak apa-apa, nggak ada soal itu. Tapi bayangin kalau kalimatnya bunyinya begini, hanya boleh ada satu ada, maka ada yang lain harus dilarang ada. Itu menimbulkan problem politik. Kalau kita bisa hanya ada satu ada, oke. Ketauhidan itu muncul dari prinsip itu. Tapi begitu bilang hanya boleh ada satu ada, itu masuk di dalam problem politik. Kenapa yang ada yang lain nggak boleh? Kalau orang ateis, dia bahkan, jadi kalau dibilang begini, orang ateis musuh Tuhan. Ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan musuh Tuhan? Kan ngaco kan? Jadi ateis itu dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk. Ya dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada, bukan dia gini. Kalau dia tidak ada, itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi dia menganggap di dalam ketiadaan itu membuat semua orang merasa nggak perlu bertengkar. Itu ateisme yang nihilistik itu. Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya. Apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan kan. Tapi dia anti itu. Tapi orang ateis nggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi ngapain dia musuhin Tuhan? Dia nggak mungkin dia musuhin sesuatu yang dia anggap nggak ada itu. Lain dengan antiteis. Antiteis itu memusuhi. Kalau ateis bukan memusuhi. Bedanya itu. Antiteis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan agnostik, dengan ateis tadi. Agnostik saya nggak tahu saya berbuat baik masuk surga apa nggak, saya nggak tahu tuh. Karena itu saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama tuh. Kalau tuntutan agama udah ada standarnya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah itu saya nggak tahu. Jadi misterinya di situ. Orang agnostik itu menghormati kebaikan, bahkan berbuat baik sebanyak mungkin justru karena dia nggak tahu surga ada apa enggak. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik dia. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu. Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia udah jadi orang percaya Tuhan aja kan, nggak ada problem lagi. Tapi semua orang yang agnostik selalu berupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang. Jadi dia selalu ada dalam kondisi bertanya. Kalau saya tahu sesuatu ada, saya nggak mungkin jadi agnostik. Maka saya anggap itu udah final. Tetapi saya menduga bahwa orang lain menginginkan saya sudah final. Padahal orang itu kalau saya bicara dia nggak bisa terangin ke saya apa itu final kan. Karena itu supaya aman saya bilang saya tidak final atau belum final gitu. Misalnya begini, ini konsep saya coba bikin lebih teknis ya. Orang debat tentang apakah pluralisme agama itu boleh apa enggak. Kalangan Muslim menganggap bahwa ada yang bilang ya boleh. Karena apa? Karena itu kehidupan bermasyarakat, pluralisme itu.
Tidak ada yang final itu. Semua Tuhan benar gitu. Itu kan pandangan pluralisme. Tetapi versi lain di dalam agama Islam menganggap nggak boleh ada pluralisme. Yang boleh ada pluralitas. Kan itu intinya. Jadi nggak bisa misalnya agama lain benar, Islam juga benar, lalu nggak ada semacam eksklusivisme. Padahal agama tumbuh dengan eksklusivitas. Maka yang lain itu, eksklusivitas artinya yang lain itu mesti dianggap salah supaya imannya bersih. Nah, saya hormati itu. Nah, yang ngaco adalah kalau begitu orang masuk di dalam perdebatan politik, doktrin itu juga dibawa, nggak bisa. Di dalam masyarakat demokratis berlakulah prinsip pluralisme. Pluralitas itu fakta sejarah bahwa ada pluralitas. Tapi menyebut pluralisme artinya jangan klaim kebenaran. Nah, bagi orang yang beragama, kebenaran mesti diklaim tunggal. Hanya boleh ada satu ada. Ya, karena itu saya ingin bedakan itu. Tapi kan orang ingin dapat kelegaan, mau tahu poin saya apa gitu. Waktu saya bilang poin saya ada 3 tuh, tergantung konteksnya apa. Kalau orang bilang kok Anda enggak konsekuen, lucu konsekuen karena saya bedakan wilayah sakral, wilayah profan, dan wilayah sosiologis.